Jadi kita yang memang sejak lahir sudah menjadi penganut Dharma sebagai umat Hindu, jangan salah menilai mereka sebagai penganut Dharma yang baru. Om Avignamastu Namasidam. Om Siddhir Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Sahabat renungan Dharma yang berbahagia, kali ini kita akan mencoba untuk melengkapi dan juga mungkin sebagai bekal para sudiwan-sudiwati dalam langkah-langkahnya mereka menuju kedarmikaan. Sebetulnya mereka bukan penganut Dharma yang baru kalau saja dipahami bahwa dalam proses sudiwadani itu sebetulnya terkandung hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi ada spiritualnya di sana sebetulnya, ya. Artinya apa? Mereka walaupun kelihatan secara fisik baru menjadi penganut Dharma, baru menjadi umat Hindu, namun sesungguhnya di dalam proses sudiwadani ini, ya, sebuah janji suci yang dilanjutkan dengan sumpah Dharma, sudah ada hal-hal yang bersifat spiritual, ya. Jadi kita yang memang sejak lahir sudah menjadi penganut Dharma sebagai umat Hindu, jangan salah menilai mereka sebagai penganut Dharma yang baru. Tidak, karena mereka sebetulnya kalau saja memahami bagaimana proses sudiwadani sebagai janji suci dan juga dilanjutkan dengan sumpah Dharma, maka mereka sebetulnya sudah ada dalam sudah ada di lingkungan Hindu sejak lama, ya, secara spiritual loh, ya. Karena kalau kita lihat sekarang dari proses sudiwadani yang walaupun hanya diawali dengan pengucapan da, ya, dan kemudian dilanjutkan dengan dhamma datta daya duam, ini sebetulnya sudah spiritual sekali, ya. Coba kita lihat ketika konsep sudiwadani ini yang berasal dari Brihad Aranyaka Adhyaya 5 Brahmana 2, itu sebetulnya tidak sembarangan, ya, diberikan oleh para pendahulu kita. Kita lihat sekarang misalnya da yang pertama itu dhamma. Dhamma itu kendalikan diri. Bayangkan, pertama sudah diingatkan bahwa Hindu sebetulnya yang diutamakan dalam kehidupan ini adalah mengendalikan diri. Maka kemudian diberikanlah pola Trikaya Parisuddha. Kita mengendalikan pikiran kita, mengendalikan wacana-wacana kita, dan juga mengendalikan perbuatan atau tindakan-tindakan kita. Dan ini tidak mudah, tapi bayangkan, ini diberikan sejak awal, ya, sejak awal proses sudiwadani. Da yang kedua, nah ini lebih luas lagi, yaitu data. Data ini sebetulnya apa? Data adalah memberi, ya, memberi. Bayangkan, selain mengendalikan diri, kita diberikan kewajiban untuk memberi. Dan ini sudah diberikan sejak awal. Memberi, ya, dalam hal ini mungkin dikaitkan dengan dana punya misalnya. Keberanian memberi ini akan banyak sekali menyelamatkan kita, ya. Sudah dua hal ini, ya. Dan ini sebetulnya sudah sangat spiritual, ya, walaupun tanpa disadari mungkin, karena waktu proses sudiwadani dilaksanakan kan hanya sekedar ucapan. Namun di dalam ucapan itu tersirat spiritual yang luar biasa. Nah, dan yang ketiga apa? Nah, ini lebih mengenal lagi sebetulnya. Yang ketiga, da itu adalah daya duam. Artinya apa? Ulas asih. Bayangkan, ulas asih, ya. Kemudian muncullah konsep yang namanya ahimsa. Ya, jangan membunuh, ulas asih. Kemudian juga ada tatwam asi. Aku adalah engkau. Ya, kalau kita menyakiti orang lain itu sama saja dengan menyakiti diri sendiri, ya. Lalu yang lebih luas lagi,
Wasudewa Kutumbakam. Semua makhluk bersaudara. Nah ini bukan hanya sama manusia kita bersaudara dalam konsep Hindu, tetapi juga semua makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, kalau kita bicara makhluk ya di sana ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Nah ini kita dianggap bersaudara. Jadi 3 poin ini sebetulnya ini dasar-dasar spiritual yang luar biasa. Dan memahami yang 3 ini sebagai sebuah janji suci, Sudi Wadani, ya, janji suci, ini sebetulnya sudah menempatkan para Sudiwan, Sudiwati sebagai umat Hindu yang spiritualis, ya, yang sangat spiritual. Nah, belum lagi dilanjutkan dengan yang namanya Sumpah Dharma. Seperti apa Sumpah Dharma ini? Sumpah Dharma ini sekedar kelihatannya sebagai ucapan biasa, namun nilai spiritualnya tidak biasa, tapi luar biasa. Nah, seperti apa Sumpah Dharma ini? Memang kalimatnya sederhana. Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman. Jadi ini penegasan. Bahkan sumpah ini, ya, sumpah bahwa Sudiwan Sudiwati ini sangat memahami bahwa Brahman itu tunggal. Jadi tidak ada kalau orang mengatakan Tuhannya umat Hindu itu banyak, ya tidak. Karena Brahman itu tunggal. Ini dalam sumpahnya ini, ya. Brahman tunggal, Brahman itu tunggal dan segala sesuatunya berasal darinya. Nah ini kemudian unik. Uniknya apa? Janji suci, ya, Sudi Wadani dan Sumpah Dharma tadi kemudian oleh Suwargi Profesor Cok Rai Sudarto dikatakan inilah sahadatnya Hindu, seperti itu. Kemudian apa? Dalam memahami lebih jauh tentang yang 3 ini, maka perlu ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar aplikasinya, ya, untuk mematangkan pemahaman yang 3 ini sehingga betul-betul seorang Sudiwan atau Sudiwati akan menjadi seorang dharmika. Nah ini kedarmikaannya akan kelihatan kalau ketiga hal ini diaplikasikan dalam bentuk ritual. Tentu ritual jangan diartikan kemudian hanya sekedar upacara. Bukan. Ritual itu tidak sekedar upacara. Banyak hal-hal lain yang mungkin menjadi kebiasaan tapi mengarah kepada hal-hal yang bersifat spiritualis, ya, bersifat spiritual. Nah ini juga termasuk ritual. Jadi aplikasi dari yang 3 ini dalam wujud ritual tidak boleh lepas dari yang namanya Tri Kerangka Dasar agama Hindu. Nggak boleh lepas. Apapun sebetulnya dalam konsep Hindu itu kalau kita mau membahasnya, memperbincangkannya, tidak boleh lepas dari yang 3 ini. Pertama adalah tatwa, filsafat, ya, hakikat misalnya, ya, apapun itu tentang yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua etika, cara membahasnya, cara menyikapinya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah ritualnya. Nah ini cenderung mengarah kepada upacara. Tentu upacara jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang selalu besar. Tidak. Upacara itu sekecil apapun, yaitu upacara. Nah 3 hal inilah yang harus diaplikasikan. Cara mengaplikasikannya dari Dhamma, Datta, Daya Dwam tadi. Tidak boleh lepas ini. Dan ritual-ritual yang dilaksanakan ataupun 3 kerangka dasar yang dilaksanakan ini harus dipahami betul keterkaitannya dengan yang namanya Dhamma, Datta, Daya Dwam. Misalnya Dhamma, pengenalan diri, yaitu tadi saya sampaikan Trikaya Parisuddha. Nah ini tidak gampang loh mengaplikasikan Trikaya Parisuddha dalam kehidupan ini. Tapi kita berupaya, kita berusaha bagaimanapun caranya agar semua pikiran-pikiran kita yang tercetus, ya, walaupun hanya berupa pikiran atau belum menjadi sebuah kenyataan, tetap kita harus mampu mengendalikannya. Nah ini. Kemudian apalagi wacana. Wacana kan sudah mewujud dalam bentuk suara dan didengarkan oleh orang. Ini juga harus kita jaga, kita kendalikan. Jangan sampai wacana-wacana kita itu akan membuat orang tersinggung, sakit hati. Apalagi kita senang ngerumpi. Ya, senangnya ngerumpi. Hobi ngerumpi ini juga kadang-kadang tanpa sadar membuat orang sakit hati, membuat orang tersinggung. Walaupun orangnya mungkin tidak ada di tempat, tetapi suatu saat
bisa saja dia akan mendapatkan informasi tentang apa yang dibicarakan oleh sekelompok orang yang sedang ngayah misalnya seperti itu ya. Nah, pengendalian diri ya, wacana, pembicaraan, obrolan. Kemudian yang ketiga itu ritual ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga yang namanya trikaya ya, trikaya yang harusnya selalu diparisude ya, trikaya yang harus selalu disucikan dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Nah, 3 hal ini tetap mengacu kepada 3 kerangka dasar agama Hindu. Nah, kemudian untuk trikaya parisuda ini juga bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bersikap sehingga trikaya parisuda ini betul-betul akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk mengendalikan diri. Ya. Nah, itu kita kalau bicara dhamma. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara tentang data, berdana punya, berani memberi. Di sini kita harus ingat bahwa kekuatan memberi juga tidak main-main. Ya. Artinya berani memberi, maka kita juga harus berani menerima. Seperti apapun itu. Ya, karena memang kalau memberi, maka kita akan menerima. Seperti apapun itu. Dan yang namanya memberi tidak semata-mata berupa materi saja. Bisa saja bukan materi, tapi yang jelas ada keberanian memberi. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini sebetulnya lebih real ini ya, lebih realitasnya lebih kita rasakan ya. Misalnya tadi saya katakan ada ahimsa, tidak menyakiti. Tapi ada sambungannya sebetulnya. Ahimsa itu paramo dharma. Jadi dharma yang utama memang ahimsa. Ya. Itu juga tidak main-main. Tidak menyakiti, ya. Itu di sana ada yang namanya ulas asih. Maka berusahalah kita membangun diri kita selalu muncul rasa kasihan itu. Selalu muncul rasa kasihan itu. Tidak hanya kepada sesama orang, sesama manusia, tapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Nah, tentu wujud ahimsa ini akan berbeda-beda dari orang per orang. Nah, kemudian ada lagi tatwam asi. Ini sangat universal bahwa aku adalah engkau, engkau adalah aku. Jadi menyakiti orang sebetulnya ya itu juga tidak berbeda dengan kita menyakiti diri sendiri. Ya memang seringkali kita tidak merasakan bahwa kita sedang menyakiti diri sendiri, tetapi proses itu terjadi secara alami dan tidak bisa ditawar-tawar. Seperti itu. Nah, kemudian yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi pemahaman yang harus kita pahami, terutama untuk para dharmika ini, ya, para sudiwan sudiwati yang sedang menuju ke jenjang dharmika ini, harus juga tahu bahwa Wasudeva Kutumbakam semua makhluk bersaudara. Tidak hanya sesama manusia, tetapi juga dengan hewan pun dan juga tumbuh-tumbuhan, bahkan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itu kita bersaudara. Hanya memang aplikasi dari persaudaraan ini tentu tidak sama. Ya tidak mungkinlah kita samakan bagaimana kita merasa bersaudara dengan sesama manusia, merasa bersaudara dengan hewan ataupun dengan tumbuh-tumbuhan. Ini berbeda, jelas berbeda. Ya. Nah, tentu ini yang sangat luas nanti ketika kita membutuhkan sebuah perbincangan atau pembahasan. Yang namanya Wasudeva Kutumbakam inilah yang sebetulnya sangat berperan besar dalam kehidupan ini. Ya, nanti kita akan coba bicarakan khusus ini bagaimana aplikasinya dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, renungan Dharma, sahabat-sahabat yang berbahagia. Memang kalau kita lihat ya, seolah-olah proses Sudiudani itu sekedar ucapan semata. Namun sebetulnya di sana ada terpendam dasar-dasar pengembangan spiritual yang luar biasa. Dan sesungguhnya inilah yang akan mengantarkan para sudiwan sudiwati ini menuju jenjang kedharmikaan. Artinya apa? Ini sebetulnya sudah merupakan sebuah pengembangan spiritual yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, para sahabat renungan Dharma, tidak usah para dharmika atau para sudiwan sudiwati ini kecil hati ketika bergabung sebagai penganut Dharma. Tidak. Di sana kalau Anda memahami bahwa
spiritualitas sudah mewarnai para sudiwan-sudiwati ketika mereka memutuskan untuk bergabung menjadi para penganut Dharma seperti kami juga. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat, tapi semoga ini bermanfaat dan memang membutuhkan renungan serta keberanian untuk mengevaluasi dan analisa yang kuat. Demikian Bapak Ibu Renungan Dharma yang saya hormati, sedikit melengkapi apa yang sudah dipahami oleh para sudiwan-sudiwati, bahkan oleh mereka yang sudah berada di jenjang dan Om Santi, Santi, Santi. Om.